Halo adik-adik, kembali lagi di channel kita, yaitu masih membahas tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Ayo, sebelum lanjut ke part 2, aku pengen nanya nih ke kalian adik-adik. Kemarin jumlah nabi dan rasul ada berapa? Ada 20, 25. Oke, pintar. Terus kemarin masih membahas tentang apa? Apa? Bahas tentang Nabi Adam. Oke, simak kisah selanjutnya di part 2, yaitu kisah Nabi Adam. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon, Nabi Adam diturunkan oleh Allah di tanah Hindia, sedangkan Hawa di tanah Arab. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Akhirnya, mereka bertemu di padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun. Dengan bekal yang diberikan oleh Allah, Nabi Adam mulai mengolah alam sekitarnya. Ia menjinakkan domba untuk diternak, mengelola lahan pertanian dan kebun buah-buahan agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Pada tahun pertama, sejak mereka dipertemukan, Siti Hawa melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Si laki-laki dinamakan Qabil, yang perempuan dinamakan Iklimah. Diulang. Pada tahun pertama mereka dipertemukan, Siti Hawa melahirkan sepasang anak kembar. Ayo ingat adik-adik, Siti Hawa dan Nabi Adam melahirkan anak yang kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Bukan hanya kembar, tapi sepasang laki-laki dan perempuan. Nah, siapa yang laki-laki dinamakannya? Yaitu namanya Qabil. Siapa namanya? Yang laki-laki namanya Qabil. Yang perempuan yang dinamakan Iklimah. Siapa adik-adik namanya? Iklimah. Nah, pada tahun berikutnya lahir kembali sepasang anak kembar, yaitu Habil dan Labuda. Nabi Adam dan Siti Hawa berharap dari keempat anak pertamanya ia akan menurunkan anak cucu yang berkembang mengisi bumi Allah. Menginjak usia dewasa, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam agar mengawinkan putra-putrinya. Yang pertama adalah Qabil, dikawinkan dengan adiknya yaitu Habil yang bernama Labuda, dengan adiknya Habil yang bernama Labuda. Sedangkan Habil dikawinkan dengan adik Qabil yang bernama Iklimah. Istilah syariat yang ditentukan oleh Allah, cara ini disampaikan Nabi Adam kepada putra-putrinya. Namun, Qabil menolaknya secara mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah jelek, tidak cantik, adiknya sendiri yaitu Iklimah. Rupanya Qabil telah termakan bujukan iblis. Ia lebih menurutkan hawa nafsu daripada akalnya. Ia tidak mau menerima syariat yang ditetapkan oleh Nabi Adam. Akhirnya, Nabi Adam pun memerintahkan kepada Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Biarlah Allah sendiri yang menentukan masalah itu. Dengan berdebar-debar, mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama kemudian, tampak api
yang sangat besar menyambar kambing persembahan Habil. Sedangkan gandum Qabil tetap utuh. Berarti kurbannya tidak diterima. Qabil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu, walau dalam hatinya tetap tidak mau menerima. Maka berlangsunglah pernikahan itu, Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Iklimah. Pada suatu hari, ia mendatangi Habil yang berada di peternakannya. Iblis telah merasuki jiwanya. Pada saat Habil lengah, ia memukulnya dengan batu yang besar. Tepat di kepala Habil, Habil pun mati. Seluruh alam seakan merasa duka atas kematian Habil. Sedang Qabil merasa kebingungan. Ia tidak tahu harus diapakan mayat saudaranya itu. Ia berjalan ke sana kemari sambil membawa jenazah adiknya. Ia merasa menyesal. Air matanya berlinang. Allah memberi ilham kepada Qabil melalui sepasang burung gagak. Ada sepasang burung gagak yang hendak berebut untuk mematuk mayat Habil. Kedua burung itu bertarung sampai salah satunya mati. Burung gagak yang masih hidup lalu menggali lubang dengan paruhnya. Kemudian memasukkan gagak yang mati ke dalam lubang itu dan menimbunnya. Sesudah mengubur mayat Habil, ia masih merasa sangat kebingungan. Ia tidak berani pulang. Ayahnya pasti akan menanyakan kemana perginya Habil. Rasa dosa yang telah membuatnya ketakutan sendiri. Akhirnya ia melarikan diri. Ia masuk ke hutan, mendaki gunung, dan menuruni jurang. Adam dan Hawa sangat bersedih atas kejadian itu. Namun, ia pasrah kepada Allah serta menerimanya sebagai takdir dan kehendaknya. Ia memohon agar Allah mengampuni putranya. Nah, tamat. Itulah kisahnya Nabi Adam dan Siti Hawa beserta anak-anaknya. Ayo, aku setelah selesai dari video ini, aku pengen membuat pertanyaan kepada adik-adik. Ingat ya pertanyaannya, nanti siapa yang bisa jawab akan mendapatkan reward atau hadiah dari aku. Ayo, siap-siap. Buku tulisnya sama pulpen ataupun pensilnya. Ya, kalau misalnya bisa, silakan jawab di kolom komentar. Baik, pertanyaannya. Siapa suami dari Siti Hawa? Dan yang kedua, siapa istri dari Nabi Adam? Pertanyaan yang ketiga, siapakah nama anak dari Nabi Adam dan Siti Hawa? Ayo, gercep. Siapa yang tepat jawabannya akan mendapatkan hadiah dari aku. Tulis di komentar jawaban yang benar, nanti akan aku hubungi langsung dan tolong berikan nomor teleponnya. Sekian kisah Nabi Adam. Sampai jumpa di kisah yang selanjutnya. Bye-bye.